ilmu, agar kalian bisa menghargai ilmu. Ini majelis ilmu, bukan majelis dangdut. Saya bukan biduan sebagai bahan untuk tontonan. Saya bukan ulama-ulama yang suka pelawak, bukan. Saya datang kemari mau ngasih ilmu, dan ilmu itu mahal harganya. Saya tanya, mau ngomong atau mau diam? Siap dengarkan? Siap dengarkan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa addim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para sesepuh, segenap aparat pemerintah, wabil khusus Bapak Wali Kota kita, yaitu Bapak Haji Hendy. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan rohani beliau, Allah perkuat langkahan kaki beliau di dalam melayani masyarakat Cilegon, mensejahterakan masyarakat Cilegon. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai, yang saya muliakan, sahibul hajat, sahibul bait, Bapak Ismatullah, yang dimana pada malam hari ini anak beliau sedang dikhitan, beserta yang saya cintai, yang saya muliakan, seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk pada malam hari ini dalam rangka acara walimatul khitan. Kita duduk di sini untuk mendoakan anak yang dikhitan oleh sahibul bait, anak yang dikhitan oleh sahibul hajat. Kita duduk di sini dalam acara ini untuk apa? Untuk mendoakan agar anak yang dikhitan menjadi anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah, patuh kepada Allah, mengikuti ajaran Rasulullah, syariat Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah, anak yang bisa menyelamatkan kedua orang tuanya kelak di akhirat. Itulah tujuan kita duduk di sini, untuk mendoakan anak tersebut. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang khitan, ketahuilah bahwasanya manusia yang pertama kali dikhitan adalah Nabiullah Ibrahim. Ayo kita ngaji malam hari ini. Saya tanya, ya, manusia pertama kali dikhitan siapa? Kurang keras, siapa? Siapa? Apa hadisnya? Apa dalilnya? Ikuti saya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhtatana Ibrahim. Ikhtatana Ibrahim. Fahuwa ibnu thamanina sanatan. Fakhtatana bil qadum. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau dikhitan pada umur 80 tahun, dan beliau dikhitan menggunakan kapak. Sedangkan Nabi kita, Nabi besar Muhammad, ikuti saya, wulida sallallahu alaihi wasallam makhulan makhtunan maktu as-surrah. Nabi besar Muhammad, beliau dilahirkan dalam keadaan bercela,
keadaan telah dikhitan dan dalam keadaan telah terputus tali pusarnya. Jadi manusia yang pertama kali dikhitan Nabi Ibrahim. Tetapi isyarat khitan, perhatikan ini, isyarat khitan itu sudah ada dari zaman Nabi Adam. Dari Nabi Adam, waktu Allah turunkan di India, Siti Hawa di Jeddah, Iblis di Basrah, itu selama ratusan tahun Allah belum terima taubat Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam nazar. Apa nazarnya? Kata Nabi Adam, ya Allah, kalau engkau terima taubatku, aku akan mengorbankan sebagian anggota tubuhku. Ketika Allah terima taubatnya, Allah berkata, wahai Adam, laksanakan nazarmu. Apa itu? Potonglah engkau punya kulfah. Apa itu kulfah? Ujung kemaluan laki-laki. Jadi kalau khitan laki-laki, itu yang dikhitan adalah kulfah. Kulfah itu ujung kemaluan. Kalau perempuan, yang dikhitan adalah badr, ujung kemaluannya juga. Tapi kalau perempuan ya dikhitan itu, kalau badrnya ujungnya dipotong terlalu banyak, dikhitan terlalu banyak, itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena bisa mengurangi nafsu, bisa mengurangi syahwat. Coba kalian lihat perempuan-perempuan barat. Saya tanya, perempuan-perempuan barat, perempuan-perempuan kafir, mereka dikhitan nggak? Dikhitan nggak? Makanya nafsu mereka besar, syahwat mereka besar, mereka berzina, mereka melacur, mereka nggak puas dengan manusia, dengan perempuan lesbi, nggak puas dengan perempuan, mereka main dengan binatang. Kenapa? Karena mereka tidak pernah dikhitan. Jadi untuk perempuan, kalau dikhitan terlalu banyak, itu hukumnya makruh. Kenapa? Bisa mengurangi hawa nafsu dan syahwat. Paham? Nah, jadi kalau laki-laki yang dikhitan adalah kulfah, perempuan yang dikhitan adalah badar. Nah, saudara-saudara, khitan itu adalah ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Millah Nabi Allah Ibrahim. Apa milahnya Nabi Ibrahim? Millata Ibrahim hanifa muslima wa bakana minal musyrikin. Ajaran Nabi Ibrahim adalah ajaran Islam, ajaran yang lurus, ajaran yang dimana bukan mengecualikan Allah. Jadi kalau kita mengenang tentang khitan, pasti kita akan mengenang tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka didik putra putri kalian dengan pendidikan Nabi Allah Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim ketaatannya kepada Allah, kepatuhannya kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi kekasih Allah. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim lebih taat, lebih patuh kepada Allah selain daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Saudara-saudara, Nabi Ibrahim ngarep punya anak, selama puluhan tahun gak punya anak, akhirnya punya anak Nabi Ismail. Lagi lucu-lucunya itu anak, lagi disayang-sayangnya itu anak, Allah perintahkan untuk disembelih, untuk dikorbankan. Apakah Nabi Ibrahim ngomong begini, ya Allah, saya baru punya anak, kenapa engkau suruh saya sembelih anak saya? Apakah Nabi Ibrahim ngomong begitu? Apakah Nabi Ibrahim mengeluh? Apakah Nabi Ibrahim membantah? Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah, langsung Nabi Ibrahim datang kepada anaknya. Wahai anakku Ismail, ayah semalam bermimpi Allah berkata untuk mengorbankanmu, untuk menyembelihmu. Bagaimana jawaban anak yang taat kepada Allah? Bagaimana jawaban anak yang patuh kepada Allah? Apakah Nabi Ismail bilang, ayah, tega bener engkau mau nyembelih aku? Wahai ayah, kenapa kau mau sembelih aku? Aku anak kandungmu, aku darah dagingmu. Apakah Nabi Ismail berkata seperti itu? Apa jawab Nabi Ismail? Wahai ayah, jikalau itu perintah Allah, maka laksanakanlah. Jikalau itu perintah dari Tuhan, perintah dari Allah, maka laksanakan. Tapi aku minta beberapa syarat sebelum engkau menyembelihku. Yang pertama, wahai ayah,
tolong tajamkan pisaumu. Tajamkan pisaumu ketika engkau ingin menyembelihku. Agar apa? Agar aku tidak merasakan sakit ketika engkau menyembelihku. Yang kedua, wahai ayah, kalau engkau ingin menyembelihku, tolong engkau tutup mataku dan engkau palingkan wajahmu. Karena apa? Aku khawatir kalau engkau tidak tutup mataku dan engkau tidak tutup matamu, aku khawatir. Masih ada yang ngomong, saya pulang. Ayo ngomong, buka jalan, saya pulang. Kalian jangan samain saya kayak penceramah lain, saya beda. Masih ada yang ngomong, demi Allah saya pulang. Saya tanya, saya baru ngomong 5 menit, udah dapat ilmu belum? Hah? 5 menit tadi bukan ilmu itu? Insya Allah udah. Hah? Baru 5 menit saya ngomong udah ilmu semua kan? Ada saya ngelawak? Hah? Ada saya bercanda? Sekali lagi saya bilang, ada yang ngomong, saya bilang, tolong, sakit saya ini, ya Allah ya Rabbi, kalian nggak tahu. Saya setiap hari 1 malam ceramah 7 tempat, 8 tempat melayani umat. Tolonglah hargai ilmu yang saya kasih sama kalian. 1 huruf ilmu yang saya kasih sama kalian nggak bisa kalian balas, jangankan pakai dunia. Ini sorga saya kasih buat Habib, buat balas 1 huruf ilmu yang Habib kasih, sorga kalian kasih nggak bakal kebalas. Saya cuma minta tolong jangan ribut, itu demi kebaikan kalian. Pasang hati, telinga, dengarkan dan amalkan apa yang saya sampaikan. Paham? Tuh, sampai lupa sampai mana tadi. Nah, tutup. Agar apa? Agar engkau merasa tidak takutnya engkau tidak tega dan engkau tidak jadi menyembelihku. Yang ketiga, tolong engkau lepaskan pakaianku. Jangan sampai nanti pakaianku terkena darah sehingga ketika ibuku melihat darah tersebut, ibu akan merasa sedih. Lihat, ini anak taat nggak sama Allah? Jawab, taat nggak? Patuh nggak? Ayah dan anak taat nggak sama Allah? Patuh nggak sama Allah? Patuh nggak kepada perintah Allah? Nah, khitan itu ajaran Nabi Ibrahim. Maka didik anak-anak kalian dengan pendidikan Nabi Ibrahim. Didik anak-anak kalian untuk taat kepada Allah, untuk patuh kepada Allah. Ini anak-anak kita zaman sekarang nggak kenal Allah, nggak kenal Rasul, nggak kenal syariat, nggak kenal Islam, nggak kenal iman. Ini akhir zaman, fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana, pelacuran di mana-mana, mabuk di mana-mana, narkoba di mana-mana, perempuan telanjang, perempuan buka aurat, nggak punya rasa malu kepada Allah. Pagi, siang, sore, malam berbuat dosa. Saudara-saudara, Nabi Adam alaihissalam makan buah khuldi. Allah turunkan ke dunia, 1 kesalahan 100 tahun menundukkan kepala. 100 tahun Nabi Adam nunduk, nggak berani ngangkat kepalanya ke langit. Kenapa? Malu karena berbuat 1 kesalahan. Kita pagi, siang, sore, malam berbuat dosa, tapi tidak punya rasa takut kepada Allah, berjalan di muka bumi Allah petentang-petenteng kayak jagoan. Saudara-saudara, pelacuran di mana-mana, fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana. Maka jaga anak-anak kalian dari kerusakan, jaga anak-anak kalian dari kemaksiatan, dari kezaliman, dari kesesatan. Didik anak-anak kalian dengan pendidikan Nabi Muhammad. Coba ayo kalian pulang dari sini, tanya anak-anak kalian yang masih kecil, tanya, kenal Allah, tahu sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz. Tanya siapa nama ayah Nabi, ibu Nabi, paman Nabi, nasab Nabi, tahu nggak? Banyak anak-anak kita nggak tahu. Kenapa? Karena kalian sebagai orang tua lalai mendidik anak-anak kalian dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nara. Ku, jagalah oleh kalian, anfusakum, diri-diri
kalian, wa ahlikum, keluarga kalian, anak kalian, istri kalian, orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggung jawab kalian. Jaga mereka dari apa? Dari api nerakanya Allah. Kalian sebagai seorang suami, jaga anak kalian, istri kalian, dan orang-orang yang nafkahnya ditanggung kalian. Maksudnya apa? Seumpama bos punya karyawan, berarti karyawan itu tanggungannya si bos di dalam menjaga karyawannya dari api neraka. Bagaimana cara menjaga dari api neraka? Allimuhum wa addibuhum ad-din. Ajarkan mereka, didik mereka dengan pendidikan agama. Itu cara menyelamatkan dari api neraka. Nah, tetapi yang pertama, ku anfusa, Allah bilang yang pertama apa? Ku anfu, jaga diri kali. Berarti ajari, didik diri kalian dulu sebagai suami dalam ilmu agama, baru didik anak istri kalian. Kalau suaminya bodoh, suaminya goblok, suaminya tolol, nggak kenal agama, nggak kenal Rasul, nggak kenal syariat, gimana mau didik anak istrinya? Sama kayak orang buta lagi nyeret orang buta. Iya kan? Ada orang buta nunjukin jalan ke orang buta, nyasar, tersesat apa enggak? Ya bakal tersesat. Begitulah perumpamaan bagi orang yang bodoh, suami yang nggak mengerti agama, terus mau didik anak istrinya. Jadi didik diri kalian dulu. Duduk di majelis-majelis taklim, duduk di majelis ilmu, deketi para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib. Dari kecil anak-anak kalian kenalkan kepada majelis-majelis ilmu. Dari kecil didik kepribadian mereka, bentuk sifat mereka, bentuk kepribadian mereka untuk cinta Allah, untuk cinta Rasul, cinta agama, cinta Al-Quran. Apalagi kalian para ibu-ibu, ibu-ibu, kalian itu adalah madrasatul ula. Kalian pendidik pertama, muallimah, mudarrisah, muaddibah lil abna. Kalian itu guru pertama, pesantren pertama, kiai pertama, ustadz pertama, pendidik pertama bagi putra putri adalah kalian sebagai seorang ibu. Saya tanya ibu-ibu, jawab yang keras. Waktu anak dengan ibu dan waktu anak dengan bapak lebih banyak dengan siapa? Kurang keras dengan siapa? Kurang keras dengan siapa? Dengan siapa? Dengan ibu. Berarti yang membentuk karakter seorang anak, yang membentuk sifat seorang anak, baik atau buruknya, bagus atau rusaknya, itu tergantung seorang ibu. Makanya coba ibu-ibu lihat di Hadramut. Hadramut tempatnya Wali Songo. Wali Songo datang dari Hadramut. Hadramut melahirkan ulama, melahirkan aulia. Di Hadramut anak-anak umur 7 tahun mereka sudah hatam, mereka sudah hafal kitab Minhajut Thalibin Al-Imam An-Nawawi. Pedagang-pedagang yang dagang di pasar di Hadramut, di Tarim, pedagang yang dagang di pasar, yang dagang ikan asin, yang dagang gandum, mereka nggak boleh dagang, nggak boleh jualan di pasar kalau belum hatam 3 kali kitab Minhajut Thalibin Imam Nawawi. Itu kenapa? Itu tidak terlepas dari kepribadian ibu-ibu yang ada di sana. Bagaimana perempuan di Hadramut? Ada seorang Syekhoh Al-Amudi. Dia mensyarahkan, menjelaskan kitab Minhaj Imam Nawawi. Di akhir tulisan dia kasih taklif, dia kasih komentar. Tolong kasih maaf kalau ada kata-kata yang salah dalam penulisan pensyarahan ini kitab. Kenapa? Karena aku menjelaskan dan menulis ini kitab dalam keadaan menyusui anak-anakku. Coba ibu bayangin, perempuan di Hadramut nyusuin anak sambil ngarang makanya nggak heran di sana umur 7 tahun udah hafal hafal Qur'an. Ibu-ibu di sini nyusuin anak dengar dangdut, makanya anaknya besar jadi tukang dangdut. Nyusuin anak sambil dengar lagu, dengar TikTok, main Instagram. Ayo saya tanya, anak-anak ibu-ibu semua, lebih banyak megang handphone apa lebih banyak megang Quran? Jawab yang keras. Handphone
pada Quran? Anak-anak kalian disibukkan dengan handphone, nggak megang Quran, nggak megang kitab-kitab, sibuk dengan handphone, pagi, siang, sore, malam, handphone aja kerjaannya. Bahkan suami istri lagi hadap-hadapan begini, si suami megang handphone, si istri megang handphone, kayak orang goblok, main handphone berdua. Iya, jadi handphone itu kebalik. Yang harusnya handphone menjauhkan orang, mendekatkan orang yang jauh, sekarang kebalik. Handphone justru menjauhkan orang-orang yang dekat. Betul? Betul. Kalian bangun tidur handphone, mau makan handphone. Iya. Bahkan kalau kata orang-orang, kalau kata mufti-mufti yang ada di Mesir, ulama-ulama yang ada di Arab sana, di Timur Tengah, rukun Islamnya orang Indonesia itu nambah satu. Apa itu? Foto. Kalau orang dulu ketemu ustadz, ketemu kiai, ketemu habib bawa air, beb doakan, kiai doakan. Orang sekarang enggak, beb selfie dong beb. Padahal anak udah nyamar, pakai celana, pakai sweater, pakai topi, masih aja yang kenal. Habib Bahar ya? Bukan, saya adiknya. Enggak, Habib Bahar, beb foto dong. Orang ketemu ustadz, ketemu kiai, ketemu habaib, minta nasihat, minta nasihat. Ini malah foto-foto, sibuk dengan handphone. Saudara-saudara, kalau kalian mau tahu bagaimana kesibukan orang-orang zaman dulu dengan Al-Quran, maka berkacalah kalian bagaimana kesibukan kalian zaman sekarang dengan handphone. Maka seperti itulah kesibukan orang zaman dulu dengan Al-Quran. Anak-anak kalian gak kenal Allah, buta Al-Quran, karena kalian gak pernah didik anak kalian dengan pendidikan Nabi Muhammad. Kalian ibu-ibu zaman sekarang, ibu-ibu nih, kalian tahu di mana letak kursi, di mana letak lemari, di mana letak kasur, di mana letak dapur, di mana letak kompor. Tapi kalian tidak tahu di mana letak anak-anak perempuan kalian ketika malam. Ibu-ibu saya tanya, emas, intan, permata, berlian, uang, barang berharga taruh di lemari atau taruh di luar rumah? Kenapa yang jawab laki-laki? Yang ibu-ibu jawab, kenapa nggak taruh di luar? Hilang, takut dicolong orang, dirampok orang, diambil orang. Emas, intan, uang, permata, berlian kalian kunci rapat-rapat dalam lemari. Tetapi kenapa anak-anak perempuan kalian umbar seperti binatang? Bubuk. Kalian yang bapak-bapak jangan senang dulu, tenang dulu. Mereka senang, tenang bagiannya mereka. Jadi ibu-ibu, baik buruknya anak tergantung seorang ibu. Baik buruknya anak tergantung seorang ibu. Sebab kenapa? Sebab anak itu bagaikan penumpang, ibu itu adalah kapal. Anak bagaikan apa? Jawab yang keras. Anak bagaikan apa? Ibu bagaikan apa? Kalau kapalnya bolong, kapalnya rusak, maka penumpangnya tenggelam. Berarti kalau ibunya baik, anaknya bakal baik. Ibunya rusak, anaknya bakal hancur. Nah, baik, rusak, bolong, bagus, celaka, miring, kapal tergantung dari nahkoda. Siapa nahkodanya? Kalian sebagai suami. Waduh. Betul. Jadi baik buruknya anak tergantung dari ibu. Baik buruknya ibu sebagai seorang istri tergantung kalian sebagai seorang suami. Goblok. Paham ibu? Adil nggak saya? Adil nggak? Ini bukan hanya ibu-ibunya saja. Kalian bapak-bapak zaman sekarang, saya tanya bapak-bapak, pagi, siang, sore, malam cari uang untuk siapa? Untuk anak istri. Untuk ngasih makan jasmaninya kan? Ngasih makan badannya kan? Hei, kalian tahu kalau kewajiban kalian sebagai suami
cuma ngasih makan anak, ngasih makan istri, ngasih makan badannya doang. Apa bedanya dengan binatang? Kalian belum bangun, binatang udah bangun lebih dulu untuk cari makan, cari nafkah buat anak istrinya. Betul? Ada yang lebih wajib, ada yang lebih kalian dahulukan, ada yang lebih kalian utamakan. Apa? Memberi makan jiwa, hati, dan ruh anak-anak kalian. Apa makanan jiwa? Apa makanan hati? Yaitu 3 hari hati nggak kena ilmu, hati itu menjadi mati, saudara-saudara. Maka kalian sebagai suami, tanyakan kepada diri kalian, berapa detik, berapa menit, berapa jam, berapa hari, berapa bulan, berapa tahun kalian telah menjadi sebab hati, anak, dan istri kalian mati. Makanya jangan heran kenapa istri kalian durhaka, istri kalian ngelawan, istri kalian kalau kalian datang bawa uang senyum, senang. Istri kalian datang gak bawa uang, istri kalian cemberut, marah. Istri kalian ikhlas nerima kelebihan doang, gak mau ikhlas nerima kekurangan. Istri marah-marah mulu sama kalian, iya kan? Iya kan? Anak-anak kalian melawan kalian, anak-anak kalian membantah kalian. Kenapa? Kalian sebagai pemimpin, kalian sebagai nahkoda tidak pernah mendidik anak dan istri kalian dengan pendidikan Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan adanya acara khitan di sini, ini menjadi pelajaran bahwasanya kita harus wajib didik anak kita dengan pendidikan Nabi Ibrahim. Pendidikan Nabi Ibrahim, ya pendidikan Nabi Muhammad. Didik biar mereka taat dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita orang-orang zaman sekarang, ya, kita lebih taat kepada perintah makhluk, kita lebih taat kepada perintah manusia, kita lebih taat kepada perintah bos daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi Ibrahim kan kebalik, Nabi Ibrahim lebih taat kepada perintah Allah daripada perintah selain Allah. Kalau kita lebih taat kepada perintah selain Allah daripada perintah Allah. Coba kalian lihat di masjid-masjid kalian, di musola-musola kalian terdengar suara azan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Weh, kalian yang bekerja, berhenti dulu kerjanya. Weh, kalian yang dulu di atas kursi kekuasaan, turun. Kalian yang dagang, berhenti dulu dagangnya. Ayo sholat, ayo kembali kepadaku. Tetapi yang berdagang tetap dengan dagangannya, yang di toko tetap dengan tokonya. Kalian lebih memilih panggilan perut daripada panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian meninggalkan Allah karena urusan dunia. Kalian meninggalkan Allah karena perkara yang akan keluar dari perut kalian. Masih pantas disebut umat Nabi Muhammad. Saudara-saudara, kalian mau nggak sholat, nggak apa-apa. Kalian mau nggak sholat, mau nggak puasa, mau nggak melakukan kewajiban, mau berbuat dosa, mau mabok, mau narkoba, mau judi, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi ada syaratnya. Saya sebutkan. 1, kalian mau berbuat dosa, kalian mau berbuat maksiat, nggak apa-apa. Tapi cari tempat yang bukan miliknya Allah. Ada? Jawab yang keras. Ada? 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 Mau maksiat, nggak apa-apa. Mau meninggalkan sholat, nggak apa-apa. Tapi cari tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Ada? Ada? Mau berbuat dosa, mau mabok, mau judi, mau narkoba, mau nyolong, nggak apa-apa. Tapi jangan pernah makan dari rezekinya Allah. Bisa? Mau maksiat, nggak apa-apa mau maksiat. Tapi kalau malaikat maut datang mau cabut nyawa, tunda datangnya kematian. Bisa? Bisa? Yang kelima, mau berbuat dosa, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau malaikat Zabaniyah mau lempar ke neraka, segah. Zabaniyah, jangan lempar saya ke neraka. Bisa? Nah, kalian tinggal di muka buminya Allah, makan dari rezeki Allah. Allah selalu melihat kalian. Kenapa kau masih sanggup meninggalkan Allah karena harta? Meninggalkan Allah karena pekerjaan? Kalian lebih rela kehilangan Allah karena harta daripada kehilangan harta karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan urusan dunia, pagi, siang, sore, malam cari dunia, lupa akhirat, lupa kepada Allah. Kalian nggak bakal hidup selama-lamanya.
Kalian pasti akan mati, saudara-saudara. Yang tua mati, yang muda mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa, yang berjiwa pasti akan mati. Kullu man 'alaiha fan. Yang ada di atas bumi pasti hancur, pasti binasa. Kullu syai'in khaliqun ila wajhah. Zat apapun, wujud apapun, bentuk apapun akan hancur kecuali Allah. Yang tua mati, muda mati, kaya mati, miskin mati, pejabat mati, rakyat mati, ulama mati, umat mati. Syarat mati tidak harus tua. Saya tanya, ada nggak di tengah kalian masih muda mati? Ada. Ada nggak? Syarat mati nggak harus sakit. Ada nggak yang sehat tiba-tiba mati? Ada. Murid saya kemarin meninggal tenggelam, lagi sehat, dia meninggal tenggelam, masih kecil. Nggak disangka-sangka yang namanya maut. Kenapa? Karena kematian datang tanpa pemberitahu. Kalau orang mati ada pemberitahuan mah enak. Si fulan mati tahun ini, bulan ini, tanggal ini, hari ini, jam ini. Ya udah, maksiat aja dulu, nanti 2 hari sebelum mati baru tobat. Iya kan? Ini kan kematian datang tanpa pemberitahuan. Makanya pergunakan sisa umur kalian yang Allah berikan untuk beribadah kepada Allah. Ad-dunya sa'ah. Dunia ini cuma sesaat, saudara-saudara. Kullu nafasin min anfasikal jauhar la tugawwam bil kima. Setiap nafas yang keluar dari tubuhmu itu adalah permata yang tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Di dunia apapun bisa kalian dapat. Emas segunung bisa kalian dapat. Uang triliunan bisa kalian dapat. Mau apa? Mau jadi presiden? Bisa. Mau jadi apa? Pengusaha? Bisa. Apapun bisa kalian dapatkan. Tetapi ada satu yang tidak bisa kalian dapatkan. Apa itu? Waktu. Saya tanya, ada nggak toko yang ada tulisan di sini jual waktu? Ada? Enggak ada. Ada. Apakah bisa bapak ibumu memberikan umurnya 1 detik saja kepadamu? Bisa. Makanya pergunakan sisa umur itu dengan baik, Pak. Waktu yang telah berlalu bukan milik kita, yang akan datang bukan milik kita. Terus kapan waktu milik kita? Sekarang waktu milik kita. Maka jangan menunda-nunda dalam berbuat kebaikan. Mau sholat, entar aja besok. Mau puasa, entar aja besok. Mau zakat, entar aja besok. Mau pakai jilbab, entar aja besok. Sekarang berbuat dosa aja dulu. Sekarang maksiat aja dulu. Sekarang mabuk aja dulu. Besok baru tobat. Besok baru taat. Besok dan besok. Besok bukan waktu milik kalian. Sekarang waktu milik kalian. Jangan pernah menunda-nunda dalam berbuat kebaikan, karena kematian datang tanpa pemberitahuan. Paham? Paham yang saya jelaskan? Jawab yang keras. Semuanya paham? Paham? Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya jelaskan, saudara-saudara, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim, ya, mathalul mu'min fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasad idza istaka min 'idwun tada'asa il jasad bis-sahari wal humma. Perumpamaan seorang mukmin dalam saling mengasihi, dalam saling menyayangi, dalam saling tolong-menolong, dalam saling membahu. Perumpamaan mukmin bagaikan satu jasad. Kalau ada sebagian anggota jasad, anggota tubuh, anggota badan yang merasakan sakit, maka seluruh anggota tubuhnya merasakan sakit. Saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sakit gigi, yang sakit gigi doang? Satu badan kan? Sampai ke tulang kan? Begitulah perumpamaan mukmin. Kalau ada saudara kita yang mukmin, yang menderita, maka penderitaan mereka itu pun penderitaan kita. Air mata mereka itu pun air mata kita. Darah mereka itu pun darah kita. Nah, saudara-saudara, saudara-saudara kita, umat Islam Palestina, selama 50 tahun mereka dibantai, mereka dijajah, dirampas haknya, dirampas tanahnya, dirampas kemerdekaannya oleh Israel, laknatullah. Saudara-saudara, kalian mau tahu, 50 tahun yang lalu Israel datang ke Palestina cuma modal kolor, nggak pakai sendal, cuma pakai celana dalam. Mereka datang ke Palestina, diterima oleh masyarakat Palestina.
diterima oleh umat Islam Palestina. Saya tanya, Islam kasih sayang nggak? Rahmat nggak? Diterima mereka. Tetapi lama kelamaan Israel semakin biadab, lama kelamaan mereka kurang ajar, semakin kurang ajar. Mereka mempersenjatakan diri mereka. Mereka usir masyarakat Palestina. Yerusalem mereka akui sebagai ibu kota mereka. Masjid Al-Aqsa mereka nodai. Masjid Al-Aqsa mereka rampas. Umat Islam Palestina mereka bantai anak kecilnya, orang tuanya mereka bantai, saudara-saudara, selama 50 tahun lebih. Dan dunia barat, Amerika, Israel, Jerman, Perancis dan antek-anteknya, dunia barat semuanya diam. Dunia barat semuanya tutup mata. Bahkan Arab Saudi tutup mata, seakan-akan tidak mau tahu dengan penderitaan saudara kita yang ada di Palestina. Saya tanya, Israel kurang ajar tidak? Kurang keras, kurang ajar tidak? Biadab tidak? Biadab tidak? Saudara-saudara, Masjid Al-Aqsa lambang kemuliaan, lambang kesucian, simbol kebenaran, simbol perjuangan. Ibu-ibu, kalian dandanan kalian pakai bedak. Kalau kalian dandan pakai bedak, wanita-wanita Palestina dandanan mereka adalah debu-debu peperangan. Kalian pegang wajan, kalian pegang panci. Wanita Palestina mereka pegang senjata, pegang rudal untuk melawan penjajah-penjajah Israel. Anak-anak kalian main handphone. Anak-anak Palestina yang mereka mainan mereka selongsong peluru. Kalau kalian mau tahu arti keberanian, kalau kalian mau tahu arti keberanian, arti perjuangan, lihatlah anak-anak kecil Palestina. Cuma modal batu, modalnya iman, modalnya cinta kepada Allah. Mereka lawan tank Israel, mereka lawan serdadu Israel yang senjata lengkap. Mereka cuma bermodalkan batu, saudara-saudara. Itu lambang kehormatan, itu adalah lambang keberanian anak-anak kecil Palestina. Maka kewajiban kita sebagai umat Islam terbesar untuk sama-sama berjuang dengan masyarakat Palestina. Nggak boleh kita acuh, jangan diam aja. Saya tanya, Ustadz Kiai Habib yang bahas di panggung-panggung ceramah tentang Palestina banyak apa dikit? Jujur, dikit. Jawab, banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Hanya sedikit, hanya sebagian. Saudara-saudara, kalau ada Ustadz, Kiai, Habib, ulama atau siapapun merasa biasa-biasa saja dengan penderitaan, kesengsaraan yang dialami saudara kita di Palestina, maka itu orang bangsat, saudara-saudara. Biadab, kurang ajar. Saudara kita dibantai kok merasa biasa-biasa saja. Saya tanya, masyarakat Cilegon biasa-biasa saja atau marah? Marah. Terima atau nggak terima? Nggak terima. Presiden Amerika pakai ngomong. Apa kata Presiden Amerika? Indonesia, kalian diam aja, nggak usah sok-sokan mau bantu Palestina. Kalau kalian mau ikut-ikutan, kata Donald Trump, presiden yang dulu, nanti akan kami bikin kalian seperti Palestina. Hei Amerika, hei dunia barat, hei Amerika, hei Israel dan antek-anteknya, saya Bahar bin Smith, kami sampaikan, kami mayoritas muslim terbesar di dunia. Kami utamanya santri-santri yang pakai sarung bersumpah, demi Allah, andaikan kalian Amerika, Israel atau siapapun berani datang ke Indonesia, demi Allah akan kami jadikan Indonesia sebagai tanah kuburan bagi kalian. Siap lawan Amerika? Siap lawan Israel? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya pemerintah Indonesia harus tegas, betul? Harus tegas. Palestina punya jasa besar kepada Indonesia. Waktu Indonesia merdeka, ada dua negara yang pertama kali mengakui. Siapa? Pertama Palestina,
kedua adalah Mesir. Jadi Indonesia nggak boleh, kalau bisa putuskan hubungan diplomatik dengan Amerika, betul? Hei pemerintah, hei presiden, hei pejabat, kami sampaikan, putuskan hubungan diplomatik, putuskan hubungan bilateral dengan Amerika. Kenapa takut? Karena banyak utang sama Amerika? Hah? Takut karena banyak utang? Takut? Jangan pernah takut. Di Indonesia masih ada kami para santri-santri, betul? Betul. Kami para santri siap berjuang mati sampai titik darah penghabisan untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudara. Jangan takut, putuskan. Makanya kami sampaikan, masyarakat Cilegon yang ada di sini, kita sampaikan kepada presiden, pemerintah, pejabat, menteri, hei, kami sampaikan kepada kalian, demi Allah, selama Israel menjajah Palestina, selama Palestina belum mendapatkan kemerdekaannya, selama sujud masih dilarang di Masjidil Aqsa, selama azan belum berkumandang di Masjid Al-Aqsa, maka selama itu bendera Amerika, bendera Israel tidak boleh berkibar di tanah suci Indonesia, saudara-saudara. Saya tanya semuanya, kalau ketemu bendera Amerika siap turunkan? Siap turunkan? Kalau perlu rubuhkan itu dubes Amerika. Betul? Betul? Kalau perlu rubuhin. Kalau Israel, Amerika masih tetap menyerang Palestina, kalau bisa rubuhin. Nggak apa-apa, saya tanggung jawab, biar bisa masuk penjara lagi. Ya boleh, siap. Betul? Betul? Makanya kita harus berjuang. Yang nggak mampu berjuang dengan tenaga, berjuang dengan uang. Yang nggak mampu dengan jangan ngerasa acuh, jangan merasa biasa saja. Nggak pantas kalian disebut umat Islam kalau merasa biasa-biasa saja ketika umat Islam Palestina sedang dibantai oleh penjajah Israel. Betul? Itu yang kedua. Paham? Jadi yang pertama tentang khitan udah. Yang kedua tentang Palestina. Yang ketiga, yang terakhir. Ini musim politik, betul? Betul? Saudara-saudara, Nabi Adam pernah berkata, apa kata Nabi Adam? Idza aradtum an fi'la syai'in faqaddimu thalathata asya. Hei manusia, hei anak cucuku, kalau kalian ingin melakukan pekerjaan dan perbuatan apapun, dahulukan 3 perkara sebelum melakukan perbuatan itu. Ada 3, saya sebut satu saja. Apa itu? Istasyirul akhyar. Bermusyawarahlah dengan orang-orang baik. Minta pendapat orang baik, minta pendapat orang soleh, minta nasihat ulama. Mau ngelakuin apapun, Ustadz, Kiai, saya baru punya anak, nama apa yang bagus? Ustadz, Kiai, saya mau khitan anak, hari apa yang bagus? Ustadz, Kiai, Habib, saya mau nikahin anak saya, hari apa yang bagus? Ustadz, Kiai, Habib, apapun, mau pindah rumah, perkara apapun, perbuatan apapun yang kalian mau lakukan, minta nasihat dan pendapat dari ulama. Apalagi dalam memilih pemimpin, apalagi dalam memilih presiden, maka harus ikut pendapat ulama, harus ikut pendapat ulama, harus ikut minta nasihat ulama. Saya tanya masyarakat Cilegon, nanti 2024 siap ikut komando ulama? Kurang keras, siap ikut komando ulama? Siap ikut komando ulama? Ini tahun politik, saudara-saudara. Kalian lihat ya, tahun politik nih. Mak Banteng pakai jilbab. Betul. Pokoknya istri-istri ketua-ketua partai atau istri-istri pejabat-pejabat, kalau udah musim pemilihan, mau pemilihan kepala desa, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, pasti langsung pakai jilbab. Banyak nggak? Datang ke musola, betul? Datang ke majelis taklim, betul? Mendadak jadi ustazah, betul? Yang laki-lakinya, ya, yang laki-lakinya pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci, iklan di ajan, iklan ajan,
masuk masjid, datang ke ulama, datang ke ustadz, mendadak jadi santri, saudara-saudara. Betul? Betul. Butuh sama kita kalau ada maunya doang. Pejabat sekarang nih butuh sama kita kalau ada maunya doang. Betul? Apalagi mau pencapresan begini, saya berjanji memakmurkan rakyat, saya berjanji mensejahterakan rakyat, saya berjanji berbuat adil kepada rakyat, saya berjanji nggak makan gaji saya sebagai gaji presiden, gaji gubernur, gaji wali kota, gaji bupati. Iya, kalian nggak makan gaji. Berapa sih gaji presiden? Paling 40 juta. Tapi yang kalian makan uang proyek ratusan triliun. Alah, sok-sokan dipikir kita nggak tahu. Udahlah, kalian tuh banyak bohongnya, pendusta kalian, bajingan kalian, betul? Butuh sama rakyat kalau ada maunya doang, berjanji memakmurkan rakyat, tetapi rakyat kalian bodohi, rakyat kalian tipu, rakyat kalian bodohi, uang rakyat kalian korupsi, harta rakyat kalian ambil, rakyat kalian habisi, tanah rakyat kalian rampas. Yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat, pengangguran semakin banyak, yang makmur Cina, yang makmur investor-investor asing, yang makmur perusahaan-perusahaan asing. Kita rakyat, kita masyarakat menjadi budak di negara kita sendiri, saudara-saudara. Betul? Betul? Ya ini pejabat sekarang. Makanya saya bilang, Presiden, Kapolri, Panglima TNI, jangan sombong sama pangkat jabatan kalian, jangan. Ini Indonesia bukan punya nenek moyang kalian. Jangan bangga dengan pangkat. Hei Presiden, hei Kapolri, hei Panglima TNI, hei anggota Dewan, siapapun, partai manapun, jangan bangga dengan pangkat dan jabatan kalian. Pangkat kalian, jabatan kalian dari kami rakyat. Saya tanya, gaji mereka dari siapa? Rakyat. Orang Cilegon lemes-lemes ya. Gaji mereka dari siapa? Rakyat. Baju dinas mereka dari siapa? Rakyat. Baju rumah dinas mereka dari siapa? Rakyat. Mobil dinas mereka dari siapa? Rakyat. Dari darah rakyat, keringat rakyat, uang rakyat, harta rakyat. Maka kalian harusnya berbakti kepada rakyat, melayani rakyat. Rakyat ibu kandung kalian. Jangan kalian bikin kami rakyat seperti binatang seenak-enaknya. Kenapa? Rakyat yang menaikkan kalian, rakyat juga yang bisa menurunkan kalian dari kursi kekuasaan, saudara-saudara. Betul? Emang dipikir Indonesia punya nenek moyangnya kan? Indonesia ini bukan milik pejabat manapun, betul? Bukan milik partai manapun, betul? Yang keras, betul? Indonesia bukan milik PDI, betul? Indonesia bukan milik Demokrat, betul? Indonesia bukan milik PKS, bukan milik Gerindra, bukan milik P3, bukan milik Nasdem, bukan milik PKB, apa lagi? Bukan milik PAN. Ntar kalau saya nggak sebut disangkanya seorang partai lagi. Intinya Indonesia bukan milik partai manapun, pejabat manapun, tetapi Indonesia adalah milik kami semua, masyarakat, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya saudara-saudara, kenapa kok kami selalu berjuang mati-matian? Habib Rizik, saya tanya, Habib Rizik, FPI, saya, pernah nggak kami mengkhianati umat? Jawab, pernah. Pernah kami meninggalkan umat? Saya kalau mencari aman, ngapain saya ceramah keliling Indonesia menyampaikan kebenaran melawan kezaliman? Saya punya muka, bisa aja jadi artis. Tapi enggak, saudara-saudara. Saya tidak pernah meninggalkan umat, kami tidak pernah mengkhianati umat. Kami berjuang untuk umat. Kami mewarisi perjuangan kakek-kakek kami, menjadi penyambung lidah kakek kami, meneruskan perjuangan kakek kami, berada di barisan paling depan
melawan pejabat-pejabat yang zolim. Dan andaikan kami mati berjuang untuk bangsa, Islam, syariat, negara dan rakyat, andaikan kami mati, maka kematian itu adalah hari raya bagi saya, saudara. Itu yang kami harapkan. Saya sampai dibawa ke Nusa Kambangan. Ibu-ibu tahu penjara Nusa Kambangan? Itu penjara nomor 1 di Indonesia. Penjara di tengah laut. Nggak ada yang bisa kabur. Satu orang, satu one man, one cell. Penjaranya cuma 1,5 meter. Panjangnya cuma 2 meter. Bukanya pakai komputer. Warna selama di situ cuma lihat 2 warna. Warna abu-abu dan warna merah. Diborgol tangan saya. Diborgol perut saya. Diborgol kaki saya. Dari borgol tangan nyambung ke perut, dari borgol perut nyambung ke borgol kaki. Saya dibikin seperti penjahat besar. Nggak ada satupun ustadz, kiai, habib, ulama yang nyampe ke Nusa Kambangan kecuali saya. Kenapa? Apakah saya penjahat? Penjahat? Bandar narkoba? Maling uang rakyat? Merugikan negara? Kenapa? Kenapa saya dibawa ke sana? Karena saya membela rakyat. Rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita, rakyat yang dikurung ketika masa corona, pengangguran banyak, sedangkan tenaga kerja dikirim dari asing. Ceramah itulah yang membuat saya dibawa ke Nusa Kambangan, diborgol tangan, perut dan kaki saya. Tapi bagi saya tidak masalah. Jangankan hanya di penjara, untuk bangsa, untuk rakyat, untuk negara, nyawa saya, jiwa saya, tanah saya murah harganya, tumpah untuk rakyat Indonesia. Hei para pejabat, hei para pengkhianat bangsa, hei para koruptor, kalian bisa memenjarakan saya. Kalian bisa memisahkan saya dengan anak dan istri saya. Kalian bisa memisahkan saya dengan umat. Kalian bisa memenjarakan badan saya. Tetapi demi Allah, suara-suara kebenaran, suara-suara keadilan yang saya sampaikan tidak akan pernah bisa kalian bungkam sampai datangnya hari kiamat, saudara-saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya tanya semua masyarakat Cilegon, andaikan satu saat nanti saya mati, entah ditembak, entah diracun, mati karena berjuang, siap lanjutkan perjuangan? Siap lanjutkan perjuangan? Siap lawan kezaliman? Siap lawan kebatilan? Siap lawan koruptor? Siap lawan pengkhianat bangsa? Siap lawan penjajah-penjajah gaya baru? Siap hancur demi Indonesia? Siap binasa demi Indonesia? Siap mati demi merah putih? Allahu Akbar. Indonesia merdeka! 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 Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah berikan Indonesia pemimpin yang baik, pemimpin yang taat, yang patuh kepada Allah. Amin amin ya rabbal. Sebentar saya minum dulu. Saudara-saudara, tadi sebelum saya ke sini, saya ke tempat beliau. Ini beliau abang saya dari sebelum menjadi wali kota. Udah lama saya kenal sama Pak Heldi ini dari tahun 2007. Udah lama kenal sama beliau. Beliau ini orang baik. Dan bahkan yang mendorong untuk jadi wali kota saya. Saya bilang Pak Heldi orang baik. Pak Heldi ini perhatian kepada rakyat, kepada masyarakat. Pak Heldi harus jadi wali kota. Saya nggak mau tahu. Nah, makanya kita doakan sekarang jadi wali kota, insya Allah ke depan jadi gubernur. Jadi gubernur. Saya dulu sebelum Pak Heldi jadi wali kota, saya lewat jalan kereta belum ada palangnya.
Sekarang alhamdulillah udah ada palang. Berapa Pak ini palangnya? Hah? Udah ada 8 palang. Dulu nggak ada palang. Jalan udah dibangun. Terus saya lihat program-programnya sangat bagus. Beasiswa, ya, beasiswa itu udah berapa? Tahun ini 3.000 yang di beasiswa, mulai dari negeri swasta Mekah sampai Mesir mendapatkan beasiswa. Terus apa lagi programnya Pak Eli? Guru-guru ngaji mendapatkan gaji honorer, gaji tambahan 50%. 3 miliar, 33 miliar. Masjid setiap 1 tahun dapat 10 juta. Terus apa lagi? Berobat. Nah, kalau ada yang sakit nih masyarakat di sini, kalau ada yang sakit datang ke rumah sakit berobat cukup bawa KTP. Bawa KTP. Nanti BPJS-nya diurus di rumah sakit, jadi langsung tindakan. Mau melahirkan bisa juga Pak ya. Sesar boleh ya. Nah, jadi kalau yang lain kan susah urus BPJS apa susah. Ini enggak, cukup modal bawa KTP. Jadi saya tanya, pemimpin seperti ini baik apa buruk? Baik apa buruk? Mensejahterakan rakyat atau bikin susah rakyat? Nah, nanti 2024 ada pemilihan lagi. Mau dipilih lagi apa enggak? Yang keras mau dipilih lagi apa enggak? Mau dipilih lagi apa enggak? Saudara-saudara, saya ini enggak pernah muji-muji pejabat. Haram jada saya bilang saya muji-muji pejabat. Tapi karena memang beliau ya orang begini, orang baik. Ya terus masa orang baik saya bilang salah? Masa orang pintar saya bilang bodoh? Masa mensejahterakan rakyat saya bilang bikin susah rakyat? Kan nggak mungkin, betul? 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 Coba jawab semua ya. Jawab yang jujur. Sebelum Pak Heli jadi wali kota sama sesudah jadi wali kota, mana lebih baik? Jujur. Dulu apa sekarang? Jawab yang keras. Dulu apa sekarang? Puas apa enggak? Puas apa enggak? Insya Allah kita doakan makin banyak program-program yang lebih mensejahterakan rakyat. Ya, Pak Eli janji ya. Ya. Insya Allah beliau ini kalau janji ditepati. Ya, janjinya ditepati. Contoh dari semua Banten nih, semua negara di semua Banten, ya, Banten yang nggak ada gereja cuma Cilegon. Beliau satu-satunya yang berani untuk menyuarakan kebenaran itu. Bukan berarti intoleran, bukan. Kalau memang syaratnya terpenuhi, ya silahkan, nggak apa-apa, betul? Betul. Tapi kalau syaratnya nggak terpenuhi, terus ditolak sama mayoritas Muslim, ya nggak boleh dong, betul? Di Papua saja, kalau mau bikin masjid harus ada izin, betul? Di Minahasa mau bikin masjid harus ada izin, betul? Makanya waktu Pak Heldi ngotot untuk nggak bisa, banyak yang musuhi, banyak ini. Saya bilang Pak Heldi jangan mundur. Ada saya, Bahar bin Smith di belakang Pak Heldi akan selalu mendukung. Jangan mundur. Makanya kita doakan, mudah-mudahan jadi gubernur. Tapi sebelum gubernur jadi menteri dulu. Ya. Jadi menteri, habis jadi menteri baru jadi gubernur. Sebab kenapa? Kursi-kursi kekuasaan kalau tidak diduduki oleh orang-orang yang baik, maka akan diduduki oleh orang-orang yang buruk. Kalau tidak diduduki oleh orang-orang yang adil, maka akan diduduki oleh orang-orang yang bangsat. Betul? Betul? Mudah-mudahan Pak Heldi terus lancarkan, terus laksanakan program-program yang mensejahterakan rakyat. Tapi ingat, kalau Pak Heldi nggak mensejahterakan rakyat, kalau Pak Heldi suatu saat lupa sama rakyat, maka rakyat yang ada di sini dan saya yang akan menurunkan Pak Heldi dari wali kota. Betul? Kalau begitu adil nggak saya? Adil nggak? Adil nggak Pak Heldi? Adil.
Tapi saya yakin beliau orang baik karena saya udah kenal lama sama beliau. Ini abang saya. Jadi kakeknya beliau ini Syekh Arsyad Tauhid Tanara, kakek beliau itu gurunya kakek saya. Saya punya kakek Habib Alwi, belajar hadis sama kakeknya Pak Heldi. Nah, makanya kami ada hubungan. Kakeknya Pak Heldi sama kakek saya murid, kakeknya Pak Heldi guru. Cuma kalau sekarang cucu beda, ini gurunya, ini muridnya. Kalau kakek, ini kakeknya beliau guru, kakek saya murid. Kalau cucu beda, cucu murid, ini gurunya, betul. Ya, kita doakan juga anak yang dikhitan, mudah-mudahan jadi anak yang soleh, taat patuh tunduk kepada Allah. Amin ya rabbal. Terakhir sebelum saya tutup, bentar dulu, jangan rekam ya. Saya mau tanya, ini punya siapa ini? Ini yang atas ini. Ini yang bagus ini. Saya boleh minta nggak? Enggak, serius, buat di pesantren, boleh nggak?